Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Benteng hari ini masih dengan Jeng Dini. Tentunya di hari Sabtu akhir pekan 11 September 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Berita utama hari ini bagi semua OPD yang menunggu-nunggu untuk turnamen futsal. Nah, bulan depan turnamen futsal OPD yang kedua bakal digelar. Dari Karangtinggi sempat tertundanya lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Turnamen futsal antar organisasi perangkat daerah dipastikan akan digelar bulan depan. Ketua Pelaksana yang juga Kabid Peningkatan Prestasi dan Olahraga Dispora Benteng, Robi Irawan Esos mengatakan jika tidak ada perubahan, turnamen akan diselenggarakan bulan depan dengan mengambil momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Robi menuturkan turnamen untuk memperebutkan piala bergilir bupati ini diselenggarakan di Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora dengan menggandeng Harian Rakyat Benteng sebagai media partner. Berdasarkan data peserta lalu, sebanyak 32 OPD yang sudah mempersiapkan tim untuk keikutsertaan, sementara lokasi pertandingan masih dalam pembahasan, lantaran mayoritas permintaan peserta untuk mengambil lokasi lapangan indoor. Berita selanjutnya ini mengenai pelaksanaan tes seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Bengkulu Tengah akan dilaksanakan pada Senin 13 September ini. Nah, sengaja tak vaksin peserta dilarang ikut seleksi kompetensi ini. Nah, beberapa persyaratan harus dipenuhi peserta, salah satunya minimal telah mengikuti vaksin tahap 1 dan negatif COVID-19 dengan dibuktikan hasil swab. Apabila belum divaksin tanpa alasan yang jelas, dipastikan peserta dilarang untuk mengikuti seleksi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng Saiderman SEMSI mengatakan, jika jauh-jauh hari panitia seleksi telah mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi peserta, sehingga tidak menjadi alasan bagi peserta untuk tidak melaksanakan syarat yang bersangkutan. Sementara itu, kemarin dilaksanakan rapat bersama dengan perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan cabang dinas guna persiapan menjelang pelaksanaan seleksi P3K. Selain memastikan protokol kesehatan, pihaknya sudah lebih dulu berkoordinasi dengan PT Telkom maupun PT PLN agar jaringan internet dan listrik tak padam. Terpisah, Kepala BKPSDM Benteng Api Leslie Eskom MSI mengatakan pelaksanakan seleksi akan berlangsung di SMA Negeri 1 Benteng, dapat waktu 3 hari. Kurang lebih peserta yang mendaftar P3K mencapai 277 orang. Adapun nilai ambang batas telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama. Perda penyelenggaraan perumahan kawasan pemukiman disahkan. DPRD Bengkulu Tengah kemarin mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda penyelenggaraan perumahan kawasan pemukiman menjadi perda. Diketahui perda ini berkaitan dengan ketentuan adanya rumah komersil seperti yang dibangun developer maupun pengembangan. Rumah umum adalah rumah yang dibangun masyarakat, rumah masyarakat berpenghasilan rendah, rumah susun bagi ASN, TNI, dan Polri. Kemudian rumah negara. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau DPR KPP Bengkulu Tengah, Dr. Andes Henry Donald SHMH mengatakan raperda tersebut telah diparipurnakan dan disahkan oleh DPRD Benteng. Perda ini dianggap penting sebagai landasan hukum pembangunan rumah di Bengkulu Tengah. Sementara itu, untuk pembangunan rumah susun di Desa Tabamutung, Kecamatan Karangtinggi, akan menggunakan kucuran dana anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 24 miliar rupiah. Konsepnya, rusun akan dibangun 3 lantai yang terdiri dari 44 kamar. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBT, Gedung Perpustakaan Benteng tunggu sinyal Bappenas dan Kemenku. Usulan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Pusibda Kabupaten Bengkulu Tengah, bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah akhirnya disetujui oleh Perpustakaan Nasional.
Adapun besaran dananya mencapai 4,5 miliar rupiah. Realisasi kucuran bantuan tinggal menunggu sinyal persetujuan dari Bappenas dan Kemenku. Lebih lanjut, Septedi sebagai Bapeda Benteng mengatakan bahwa persetujuan Kemenku terkait dengan pembangunan gedung layanan perpustakaan tersebut akan bisa dilihat pada bulan Oktober atau November mendatang. Terpisah, PLT Kepala Dispusipda Benteng Haja Musnaini Esa mengatakan seluruh syarat untuk mendapatkan bantuan gedung layanan perpustakaan sudah lengkap. Ia berharap pemerintah pusat dapat menyetujui dan dapat direalisasikan tahun depan. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi 11 September 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, bisa nih berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow dan ikuti media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan untuk mendukung channel YouTube kami, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jenggini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menikmati akhir pekan Anda, dan jangan lupa untuk keluar juga protokol kesehatan. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.